enak kita kelihatan terus di kantor atau kelihatan di mana rakyat memerlukan kita ada di sini. Saya pikir lebih baik kita kelihatan di masyarakat. Bagaimana kita hadir di hati rakyat jauh lebih penting daripada kita terlalu sibuk di kantor, yang sebenarnya kantor itu juga uangnya juga anggaran sudah nggak ada. Mimi udah lihat ya, makanya kan kemarin Mimi tahan dulu gitu kan, maksudnya biar sekalian aja gitu. Terus kita juga udah diskusi sama suami kalau misalnya nanti, makanya waktu kemarin ada berita-berita itu mulai satu-satu kan, wartawan kan semuanya, media kan semuanya kita udah kayak keluarga ya, semua pada Mi mau dong wawancara, mau dong. Wah ini udah mulai satu-satu, udah mulai ini ke Mimi, makanya Mimi langsung bikin statement di sosial media bahwasannya oke, mengenai berita yang ada, makanya Mimi mengadakan press conference hari ini gitu, makanya semuanya pada datang gitu. Menanggapinya sih sebenarnya santai aja ya gitu. Kalau misalnya dibilang nggak pernah kantor, ya Mimi kan juga sering posting juga ya, ada beberapa kali Mimi juga pulang ke sana, itu juga beritanya juga ya nggak sepenuhnya benar juga gitu. Nah kita kalau pulang ke sana mengadakan reses juga, Mimi mengadakan reses juga 2 kali gitu. Jadi rapat fraksi juga, bintek juga gitu. Semuanya kan selalu Mimi abadikan di sosial media gitu ya. Pasti kalau misalnya kalian bisa scroll ke sosial media Mimi, ke Instagram Mimi juga sering Mimi posting gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nggak pernah ngantor sama sekali, kayaknya agak sedikit berlebihan. Tapi kalau jarang mungkin iya, karena juga Mimi juga sudah laporkan keadaan Mimi ya, karena yang paling banyak sih sebenarnya pada saat menemani suami di MK. Jadi kemarin kan kalau misalnya boleh cerita, suami kan ikut pemilihan bupati di sana, kepala daerah. Jadi kan habis pemilihan itu lanjut ke MK itu sampai 4-5 bulan ya sayangnya. Jadi memang kita masukin surat izin resmi ke kantor. Ini menemani suami 4-5 bulan kemarin di MK itu sih gitu. Terus juga setelah itu juga kita ada tes kesehatan juga, cek kesehatan Bapak. Kemarin Bapak sempat ada problem di sini, harus bolak-balik ke Malaysia. Kalian juga bisa lihat di sosial media, Mimi selalu posting ya. Mimi selalu posting Mimi keadaan Mimi ke sana cek kesehatan Bapak. Dan Mimi sebagai istri juga menemani suami, dan semuanya itu juga secara resmi kita masukin surat izin resmi ke kantor gitu sih. Ya, jadi yang pertama bahwa kita kemarin sudah klarifikasi itu juga di beberapa media ya, tapi lokal. Bahkan membuat video, kalau nanti teman-teman bisa lihat ada video kami, meskipun itu video pendek, ada di Facebook, kami juga sampaikan ya, bahwa demo yang kemarin itu menurut kami sangat berlebihan. 11 bulan itu, ya jadi di publik itu berpikir begini, DPR itu kayak PNS. Jadi tiap hari masuk absen, tidak seperti itu. Itu kita harus luruskan dulu pandangan publik. Lembaga legislatif itu tidak sama dengan lembaga eksekutif, itu berbeda. Makanya kalau di eksekutif itu anggota DPR kita itu mau rapat pun dikasih undangan, tidak serta-merta tiap hari datang, absen, tidak seperti itu. Jadi diberikan undangan dulu, datang, diundang, baru datang rapat, kan seperti itu. Kecuali ada sesuatu yang urgent tiba-tiba, itu bisa langsung diadakan rapat. Nah, memang secara aturan sih ada, bahwa kalau ada DPR itu berhalangan ataupun juga selama 6 kali tidak mengikuti rapat-rapat, terus tidak memiliki alasan, itu bisa ada sanksi dari Dewan Kehormatan. Tapi setiap Bu Bella itu ketika tidak bisa mengikuti acara rapat, Bu Bella selalu memberikan izin secara resmi kepada Ketua DPR, Seki Sekwan. Itu resmi dan suratnya ada di Sekwan itu ada. Nah, mereka tidak pernah koordinasi itu. Jadi mereka ini langsung demo dan bilang bahwa Bu Bella tidak pernah masuk kantor 11 bulan itu. Bohong itu. Saya bilang bohong karena informasi itu tidak benar seperti itu. Kalau ada beberapa rapat tidak diikuti dan juga dalam pelaksanaannya kehadirannya setiap hari memang tidak kelihatan, ya itu benar-benar saja, karena memang tidak perlu tiap hari harus masuk kantor dewan, tidak perlu tiap hari.
Nah, ada yang bilang lagi gini, tapi kan Bu Bella kan bisnis di TikTok, tiap hari kelihatan di TikTok. Nah, sekarang saya mau tanya, ada aturan di mana DPR tidak boleh bisnis? Gak ada. Malah saya melatih anggota saya, anggota DPR, karena saya ketua fraksi, kalian harus bisa bisnis supaya belajar ada kemandirian politik. Jangan semua anggaran kalian isap dari anggaran publik untuk kepentingan politik kalian, nggak boleh. Kita itu diburu, saya ketua partai punya 4 orang di legislatif. Dari bulan Mei kita sudah nggak punya anggaran. Anggaran DPR untuk berangkat dari Buru ke Jakarta aja sudah nggak punya. Iya. Habis, kita defisit. Oleh sebab itu saya bilang sama istri saya, kamu sudah, kalau sudah keadaan semacam ini, maka kamu harus bekerja. Lalu sebagian dari kerjamu itu yang kamu harus bagikan kepada rakyat. Apa yang caranya kamu bagikan? Bagikan kepada orang-orang susah, anak yatim, tempat ibadah, di mana kamu turun, di pasar, di rumah sakit, semua kamu bagi, di gereja kamu, di masjid kita bangun, semuanya kita bagi. Itu dari mana? Dari live itu. Iya. Yang penting pekerjaanmu tidak ada hubungan dengan urusan di DPR yang berurusan dengan kekuasaan. Contoh ngambil proyek, ya kan? Bekerja sama untuk ngambil proyek, pakai dana-dana aspirasi, nyolong di situ, itu yang nggak boleh. Tapi sepanjang bisnismu itu real, gunakanlah waktumu menjadi seorang politikus yang mandiri, yang bisa memberdayakan keuanganmu dan itu dipakai untuk jabatan politik. Itu saya suka gitu. Dan ini kita harus rubah image. Jangan sampai gini, menjadi anggota DPR lalu kita datang seperti seorang pegawai, setiap bulan kita terima gaji, menghidupkan keluarga kita, lalu kita anggap bahwa itu kita sudah bekerja sebagai seorang pelayan. Padahal kita dipilih rakyat. Apa bedanya kita sama montir atau orang bengkel atau yang jaga toko? Nggak ada beda. Tapi perbedaannya karena kita pejabat publik, kita dipilih oleh rakyat, maka kita harus mensejahterakan rakyat. Kalau daerah nggak ada uang, ya kita berusaha bekerja supaya kita bisa membantu rakyat. Itu apa salah? Kalau kita tidak kelihatan di ruangan DPR, tapi kita selalu kelihatan di pasar, kita kelihatan di rakyat lagi susah, kita kelihatan di rumah sakit, kita kelihatan di tempat-tempat ibadah, kita kelihatan di tempat orang berduka. Apa itu salah? Lebih enak kita kelihatan terus di kantor atau kelihatan di mana rakyat memerlukan kita ada di sini. Saya pikir lebih baik kita kelihatan di masyarakat. Bagaimana kita hadir di hati rakyat jauh lebih penting daripada kita terlalu sibuk di kantor, yang sebenarnya kantor itu juga uangnya juga anggaran sudah nggak ada. Dari bulan Mei sudah nggak ada anggarannya. Loh, saya punya anggota di dalam dipanggar bagaimana saya nggak tahu. Yang sisa perjalanan dinas itu cuma punya Bu Bella karena dia nggak pernah ambil, cuma 1 kali diambil, yang lain ditinggalin semua. Yang lain semua sudah dipakai habis. Jadi kalau ada urusan ke Jakarta, kita rapat dengan fraksi, minta supaya urusan di Jakarta ditangani sama Bu Bella. Karena mereka dari sana mau ke sini sudah nggak ada anggarannya. Nah, itu salah satu tugas Bu Bella. Dan apakah Bu Bella live di sini juga? Itu juga tidak membantu masyarakat di sana? Membantu, karena dari sebagian apa yang Bu Bella dapat, itu yang Bu Bella pakai untuk kerja sosial di sana. Menambah gajinya Bu Bella, karena memang gajinya Bu Bella sudah diberikan kepada rakyat. Kita tidak ambil gaji loh. Nah, kemarin saya ditanya sama wartawan, apakah Bu Bella ambil gaji? Saya jawab tidak. Dia tulis lagi di situ bahwa Bu Bella tidak ambil gaji, seakan-akan bahwa karena sudah tidak ambil gaji jadi tidak perlu masuk kantor. Diprovokasi lagi, kami jadi salah lagi gitu. Padahal dia yang nanya, Bu Bella ambil gaji, dengar-dengar Bu Bella nggak ambil gaji. Memang kami tidak ambil gaji. Allah ada kasih kita rezeki lebih dan memang kita mau melayani di jabatan ini, sehingga gaji itu kita kumpul. Bu Bella live di TikTok, dapat rezeki di TikTok, kita tambah dengan gaji itu, kita pulang kita bagikan kepada masyarakat dalam bentuk logistik sembako, dalam bentuk uang tunai kepada imam-imam masjid, dalam bentuk bantuan kepada pembangunan masjid, ada yang sakit, ada bentuk kepada orang-orang yang sakit. Kadang-kadang di daerah kita itu kan rumah sakitnya kan terbatas, harus dibawa ke Ambon, harus menyeberang, ya, harus mereka nggak punya uang. Disitulah kita bantu mereka, bisa bawa mereka untuk berobat di
kota provinsi, kita kan kota kabupaten bisa sampai kota. Nah inilah yang kami mau ketika Bu Bella jadi anggota DPR, dia harus bermanfaat dan dia harus mandiri menjadi politikus yang mandiri. Tidak boleh kita hanya duduk terus mengharapkan uang rakyat lalu kita hanya makan dari situ, minum dari situ. Oh saya nggak mau, saya tarik dia keluar dari DPR kalau seperti itu. Sebagai suami saya tarik, sebagai ketua partai saya juga nggak mau. Sama seperti itu. Nah, dan keadaan ini kami laporkan kepada DPP bahwa kami tidak bisa dalam kondisi seperti ini kalau kami juga tidak bekerja. Kalau kami tidak bekerja maka partai tidak akan berjalan. Partai berjalan itu bukan karena tiap hari Bu Bella masuk kantor atau anggota DPR yang lain masuk kantor. Partai berjalan itu, roda partai itu berjalan ketika DPR itu bisa ada karya kepada rakyat. Nah, jadi kalau umpamanya daerah kita lagi sulit, ya kita harus bagaimana bisa menciptakan uang, berusaha sendiri supaya kita bisa membantu rakyat. Itulah bagi saya sebenarnya seorang pelayan yang di DPR harus seperti itu, melayani rakyat. Orang kita dipilih rakyat kok. Kalau kita datang-datang aja tinggal duduk, habis bulan terima gaji, apa bedanya kita dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak dipilih oleh rakyat? Tidak perlu jadi DPR, itu cukup jadi pengusaha ataupun juga jadi UMKM biasa, saya kira nggak ada